Ya, peningkatan kewaspadaan terhadap amalia dari kelompok tertentu yang sangat nekat dan tanpa ada kasih sayang dan kemanusiaan wajib dimulai dari saat ini. Seluruh pihak seharusnya ambil bagian dalam upaya memberantas terorisme. Tugas menghadapi radikal teroris ini merupakan tugas bersama antara masyarakat dan juga petugas keamanan seperti polisi, TNI, BIN, dan juga BNPT. Kami akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Polisi Hamli. Selamat pagi, Pak Hamli. Selamat pagi. Jadi kalau kita melihat informasi sebelum yang tayang begitu ya, bagaimana ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ya. Paham radikal ini sudah masuk melalui kampus-kampus, ini memang sudah terjadi lama. Bahkan MUI juga kemarin menyampaikan pendidikan ini adalah salah satu pintu masuk untuk pemahaman radikal. Sebenarnya bagaimana selain radikal ini bisa masuk ke dalam lingkungan kampus, seperti apa caranya? Dan melalui apa? Begini, sebenarnya memang sudah lama ini terjadi di lingkungan pendidikan kita. Namun kita sudah melakukan sesuatu di beberapa tahun terakhir ini. Nah, apa misalnya, Pak? Kita sudah melakukan misalnya bekerjasama dengan Kemenristek-Dikti untuk melakukan pencegahan. Pertama adalah kita bersama-sama untuk memberikan literasi, untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder yang ada di situ bahwa ini adalah sebuah ancaman yang sekarang paham-paham yang kaitan dengan terorisme, radikalisme itu sudah masuk di situ. Nah, oleh sebab itu hasil dari penelitian kami dan temuan kami di lapangan ini tidak hanya terjadi di lingkungan perguruan tinggi, tetapi sebenarnya sudah berasal dari sekolah menengah. Sekolah menengah atas ya. Oleh sebab itu kita juga bekerjasama dengan Kemendikbud untuk memulai di sekolah menengah ini. Nah, hasil penelitian beberapa kami dan kawan-kawan itu sudah melihat bahwa masuknya di sekolah menengah itu ada 3 jalur memang. Pertama adalah jalur kebijakan sekolah, kemudian ada alumninya, kemudian ada guru. Nah, kita juga sudah mulai menyasar 3 komponen ini. Kebijakan sekolah maksudnya seperti apa? Kebijakan sekolah, jadi kepala sekolah misalnya memberi ruang untuk memberikan alumninya masuk ke situ. Nah, kebetulan mungkin kepala sekolah ini tidak memahami bahwa paham-paham yang dimasukkan itu paham yang seperti itu, yang berkaitan dengan intoleransi, radikalisme. Oleh sebab itu kita juga memohon kepada Mendikbud untuk melakukan semacam baik screening maupun memberikan pemahaman kepada guru maupun kepada kepala sekolah untuk berhati-hati dan waspada ketika alumni itu masuk kepada sekolah-sekolah itu. Ini efektif tidak cara yang sudah dilakukan oleh BNPT, mengingat ini sudah lama dan kalau kita lihat ternyata kampus bahkan sekolah menengah atas begitu ini masih menjadi tempat favorit atau tempat juga untuk memaparkan paham-paham radikalisme ini. Ada data tidak bahwa cara yang sudah dilakukan pencegahannya ini efektif, Pak Hamli? Menurut saya kita harus lihat nanti efektivitas itu tidak bisa setahun 2 tahun ini. Tapi ini sudah lama juga, bukan baru 1 tahun 2 tahun juga begitu. Iya. Jadi kita melakukannya itu kan awareness kita ini kan baru, Pak. Jadi kita ini setahun 2 tahun kemarin aja bahwa mengetahui bahwa situasi ini harus kita sama-sama lakukan. Kemarin-kemarin 5 tahun kemarin kan kita nggak aware soal ini. Nah, ketika kita memberikan pernyataan bahwa sudah masuk paham-paham ini di perguruan tinggi, baru masyarakat membantu kita semua dan awareness itu muncul. Nah, ketika awareness muncul itu menurut kami itu adalah salah satu efektivitas kita untuk bersama-sama melakukan, karena pemerintah tidak bisa melakukan sendiri. Baik, kalau pencegahan sudah dilakukan, kemudian bagi mereka yang sudah terpapar ini bagaimana kemudian BNPT juga melakukan hal agar mereka tidak semakin ekstrim begitu? Nah, pertama kita juga memberikan masukan kepada Kemenristek-Dikti, jika itu terjadi di perguruan tinggi maka ada punishment. Pertama memang ada punishment, kemudian kalau misalnya tidak bisa dilakukan seperti itu, kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak ini supaya tidak melakukan seperti itu, bahwa ini menyalahi hukum dan seterusnya. Bahwa ada sesuatu yang harus diberikan kepada mereka, bahwa orang tua itu menginginkan mereka lulus. Kalau mereka sampai masuk kepada jalur radikal kemudian sampai menjadi teroris, mereka harus berhadapan dengan hukum. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada mereka. Tetapi di samping itu
kurikulum yang ada sekarang harus betul-betul diperbaiki, dan itu sudah dilakukan oleh Kemendikti. Baik Kemendikti maupun Kemendikbud sekarang kita bersama-sama. Artinya juga pengawasan harus dilakukan juga dari kedua kementerian ini terkait dengan kurikulum, kemudian juga kegiatan aktivitas di sekolah atau universitas. Ya betul, masyarakat pun demikian. Masyarakat sekarang ketika ada paham ini, masyarakat tetap melakukan respon. Juga demikian dengan orang tua. Orang tua hari ini sering memberikan kepada anak-anaknya itu, kepada mahasiswa, kepada ini supaya tidak ikut hal-hal yang kira-kira merugikan dan mengarah kepada pemahaman-pemahaman yang anti nasionalisme, anti NKRI, anti Pancasila dan seterusnya seperti itu. Oke, artinya peran semua ini dibutuhkan begitu untuk bisa menangkal atau mencegah terorisme. Tetapi kalau kita sebagai masyarakat awam begitu, bagaimana kita kemudian bisa membedakan mana teroris, mana bukan? Karena kalau kita melihat sekarang ini irisannya tipis. Banyak juga orang-orang yang memiliki atau menganut paham yang hampir mirip begitu dengan paham radikal yang mengarah ke terorisme. Nah, ini bagaimana kemudian paham nih kita bisa melihat sebagai masyarakat untuk ini harus dilaporkan atau tidak begitu? Ya. Memang ada irisannya. Irisannya adalah bahwa antara orang-orang yang radikal dalam masih di pemikiran dan orang-orang radikal atau sudah menjadi teroris itu irisannya adalah ketika mereka melakukan kekerasan, menggunakan kekerasan itulah yang disebut dengan terorisme nantinya. Tapi kalau mereka masih di pemahaman, di kepalanya, nah ini belum disangkutkan ke sana. Tapi ketika mereka misalnya berkeinginan untuk mengganti NKRI ini, kemudian pemerintah itu disebut togut oleh mereka, tetapi mereka masih ada di kepala, nah itu yang kita sebut adalah radikal di situ. Tetapi ketika dia misalnya sudah keradikalannya itu diimplementasikan dalam sebuah kekerasan, membunuh orang, kemudian membawa bom dan seterusnya, itu kita definisikan bahwa itu sudah melakukan tindak pidana terorisme. Artinya kalau kita sebagai masyarakat melihat sudah ada bibit-bibit misalkan tadi anti NKRI dan lain-lain, ini sebenarnya sudah bisa kita melaporkan atau juga mengambil tindakan begitu ya dengan melaporkan ini sebenarnya. Paling tidak kalau itu terjadi di ranah perguruan tinggi, itu harus kita lakukan dialog. Kita harus tanyakan kenapa harus mereka melakukan seperti ini, kenapa mereka mempunyai pemikiran seperti ini. Kan di dunia kampus itu terbuka untuk dilakukan dialog seperti ini, supaya mereka memberikan pemahaman. Mungkin boleh jadi dia tidak tahu sebenarnya. Baik, Pak Hamli, tadi kalau kita melihat kalau dulu ini kan para anggota teroris ini sendiri mungkin dari sisi pendidikan tidak terlalu tinggi. Tetapi saat ini bisa dikatakan kaum-kaum intelektual ini juga sudah terpapar dengan paham-paham seperti ini begitu. Kemudian bagaimana BNPT bisa juga mencegah di kelompok-kelompok seperti ini? Ya, pertama begini, kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa terorisme, radikalisme ini musuh bersama. Nah, ini yang perlu kita lakukan sosialisasi, karena ketika mereka memiliki simpati, maka mereka itu ada kemenangan di awal. Oleh sebab itu, masyarakat kita himbau untuk tidak bersimpati kepada pelaku-pelaku, baik pelaku radikalisme maupun pelaku terorisme. Itu yang kita harus berikan pemahaman secara eksternal. Nah, internal ke orang-orang ini kita melakukan literasi kepada mereka bahwa nasionalisme, kemudian Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama apapun. Itu yang harus kita berikan pemahaman kepada teman-teman yang di perguruan tinggi. Dan satu lagi juga ini Pak Hamli, kalau kita melihat caranya selain tadi universitas dan lain-lain adalah media sosial juga yang sudah dipergunakan oleh mereka. Bagaimana kemudian BNPT melihat bahwa media sosial ini saat ini kan sudah menjadi salah satu alat begitu atau media bagi mereka untuk menyebarkan paham ini sendiri? Ya. Memang online ya, media online ini memang luar biasa sekarang. Semenjak 5 tahun terakhir ini mereka banyak menggunakan teknologi itu. Oleh sebab itu kita harus bekerja sama. Kami memiliki sinergitas dengan beberapa kementerian, terutama kementerian yang terkait dengan isu itu, yaitu soal internet dan seterusnya. Nah, kita bekerja sama dengan Menkominfo dan BSSN serta teman-teman dari Bariskrim di cyber. Itu juga kita lakukan. Kita meminta kepada Menkominfo jika itu ada website yang memang memiliki konten-konten yang negatif, kita minta untuk di take down mereka.
Salah satunya itu Pak. Yang Oke. berikutnya kita berikan literasi. Kita punya di Indonesia ini kami punya FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Kita punya bidang media itu kita kerjasama dengan Dewan Pers, kita kerjasama dengan awak-awak media untuk memberikan literasi kepada masyarakat bahwa ancaman ini nyata adanya. Oke, baik. Kalau kita juga melihat kemarin kasus yang sangat menghebohkan begitu ya, penusukan yang dilakukan kepada Menko Polhukam. Sebenarnya apa yang dibaca dari BNPT sendiri dan kemudian bagaimana merespon terkait dengan hal ini, apalagi kita akan menghadapi satu lagi peristiwa atau akan ada pelantikan begitu kan Presiden Wakil Presiden. Saat ini sudah juga mulai banyak yang ditangkap terduga teroris ini begitu. Pertama gini, kita harus meningkatkan kewaspadaan baik masyarakat maupun kawan-kawan stakeholder yang memiliki tanggung jawab soal keamanan ini. Oleh sebab itu kita mengkoordinasikannya dengan berbagai pihak, BIN dan kepolisian dalam hal ini. Maka jika ada misalnya pergerakan-pergerakan yang diperlukan untuk melakukan penangkapan, akan dilakukan penangkapan oleh misal kepolisian yang penegakan hukum yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini. Nah, kita itu artinya bahwa kejadian Pandeglang itu mengindikasikan bahwa ISIS atau pelaku-pelaku ini yang kalau di Indonesia ini berafiliasi dengan JAD, nah ini yang mereka masih ada dan ini yang harus kita lakukan pencegahannya, baik pencegahan di hulu maupun di hilir. Jadi pencegahan di hilir itu adalah penangkapan sebelum mereka melakukan. Pencegahan di hulu itu kita bersama-sama masyarakat, pemerintah untuk memberikan pemahaman bahwa ini adalah perilaku yang keliru dan ini harus melanggar hukum. Termasuk dengan melibatkan ulama juga kah? Oh betul, itu harus dilakukan karena pemahaman ini salah satunya adalah dikarenakan pemahaman yang keliru ketika memahami agama. Oke, baik. Terima kasih Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Polisi Hamli sudah bergabung bersama kami. Kita akan tunggu terus bagaimana langkah BNPT untuk terus bisa melakukan pencegahan, terutama tadi ya di kampus-kampus dan sekolah menengah atas begitu, akan tidak menjadi bibit-bibit terorisme ke depannya. Terima kasih sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini dengan informasi perakiraan cuaca. Sesaat lagi tetap bersama kami.